Kenalin, anggota kami. Ini Hasan, ini Rais, dan ini Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil studi kami dengan judul Suku bunga kebijakan impor-ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Kebijakan tarif dari Amerika Serikat saat ini bersifat proteksionis. Hal ini berdampak ke berbagai negara termasuk Indonesia. Tidak hanya secara faktor ekonomi tetapi juga secara politik, sosial, hingga hukum dan lingkungan. Maka dari itu kami akan melakukan analisis dengan menggunakan metode pastel. Yang pertama dari aspek politik. Dari sisi politik sendiri, kebijakan proteksionis Amerika Serikat bisa memperburuk hubungan dagang dengan Indonesia. Solusinya yaitu melakukan diplomasi ekonomi, yang kedua melakukan deverifikasi ekspor, dan yang ketiga melakukan perjanjian bilateral. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Dari sisi ekonomi sendiri, tarif ini membuat produk Indonesia menjadi lebih mahal dan kurang kompetitif. Ini berdampak ke devisa, pertumbuhan industri, dan bahkan menambah pengangguran. Untuk mencapai pertumbuhan 8%, kita perlu melakukan hilirisasi industri, reformasi birokrasi, dan insentif bagi sektor padat karya. Yang ketiga adalah aspek sosial. Ketika ekspor menurun, banyak perusahaan melakukan PHK karyawan. Akibatnya daya beli masyarakat menurun. Program seperti pelatihan ulang tenaga kerja, bantuan sosial masyarakat, dan akses kredit mikro seperti KUR sangat penting untuk mengurangi dampaknya. Aspek legal atau hukum. Dari aspek hukum, tarif AS seringkali tidak sejalan dengan aturan WTO. Jika tidak disikapi, ini bisa merugikan kita secara berkelanjutan. Pemerintah Indonesia harus mengajukan gugatan ke WTO, melakukan advokasi di forum internasional, serta memperkuat hukum nasional melalui UU Cipta Kerja dan SNI. Rekomendasi strategis yang pertama, diversifikasi pasar dan produk ekspor. Kedua, penguatan industri lokal melalui hilirisasi dan digitalisasi. Ketiga, investasi pada SDM dan teknologi. Dan yang keempat, pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kelima, diplomasi perdagangan global. Dan yang terakhir, sinergi kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan menuju Indonesia Emas 2045. Dan sekian dari kami, dan juga dalam menghadapi ketidakpastian global seperti kebijakan tarif dari Amerika Serikat, Indonesia harus cepat membaca peluang dan mengambil langkah strategis. Kolaborasi lintas sektor inovasi kebijakan berkelanjutan akan jadi kunci sukses menuju masa depan Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan lebih baik lagi. Sekian dari saya dan dari kelompok kami, terima kasih.